sambutan dari Duta Ansor Internasional kepada beliau yang mulia Mr. Charles Holland Taylor. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para kiai-kiai, termasuk Kiai Mursyidi yang sepuh, para tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama dan Ansor yang hadir sini, yang baru dilantik dan yang baru selesai periode yang jadi. Terima kasih atas kehormatan diundang ke sini malam ini. Nama saya Holland Taylor. Istri saya asli Borobudur dari lereng Bukit Menora. Dan nenek moyang istri saya ke sini menemani Diponegoro. Datang dari Jogja dan saat Diponegoro ditahan dan diusir ke Sulawesi. Nenek moyang istri saya Kiai Sholeh yang makam beliau di Bukit Menora tidak mau kembali ke Jogja karena Jogja terlalu dekat dengan para penjajah. Tinggal sini. So, keluarga saya dan termasuk nenek moyang anak-anak saya semua ada hubungan lama dengan daerah ini dan juga hubungan lama dengan Nahdlatul Ulama. Semua keluarga saya termasuk ayah saya Pak Suyud dari Dusun Pakam dan istri beliau Bu Darmi dari Majak Singi, semua orang NU. Dan saya bersyukur sekali. Saya bersyukur sekali dapat berkah dari Gusti Allah terima keluarga NU dan diterima di kalangan NU. Karena kita semua tahu, mungkin sebenarnya kita beruntung tidak tahu bagaimana kontrasnya. Tapi di banyak daerah di dunia ini tidak sesujuk. Seperti di Borobudur, seperti di Magelang, seperti di Jawa Tengah, seperti di Jawa, Tanah Jawi, seperti di negara Indonesia. Jika kita lihat krisis yang ada di dunia zaman ini, kita lihat perang yang ada di Yaman, kita lihat perang yang ada di Libya, kita lihat perang yang ada di Suria, kita pasti akan sadar bahwa para nenek moyang kita, yaitu para pendiri Nahdlatul Ulama dan para wali songo, karena Nahdlatul Ulama adalah warisan dari wali songo yang mendakwakan agama Islam di Nusantara. Mereka sangat arif. Mereka tidak berusaha untuk menghancurkan budaya lokal, tapi mereka menyempurnakan. Mereka menyempurnakan yang datang dulu dan secara arif mengajak orang yang sudah ada di sini sebelum agama Islam masuk dengan magnetisme, dengan wibawa mereka pikat masyarakat secara alami mau masuk agama Islam. Nah, ini sangat penting. Jika kita lihat sebagai orang-orang Ansor, dan mungkin saya memberitahu satu informasi sedikit. Saya dilantik 2017 menjadi duta besar Ansor ke PBB, ke Eropa dan ke Amerika. Tapi saya sudah lama sebelum itu, saya kenal almarhum Abdurrahman Wahid dan menjadi akrab sama beliau mulai 2001. Dan kami kerja dalam bidang yang sama dari 2001 sampai beliau meninggal dunia. Saya bertemu lewat Gus Dur, Kiai Haji Mustafa Bisri 2004 dan mulai 2004 kerja sama beliau dan sering keluar negeri ke Eropa, ke Amerika sama Gus Dur sama Mustafa Bisri. Dan mulai 2011 saya mulai kerja sama Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf yang sekarang menjadi Khatib Am Syria PBNU. Dan mulai saya bertemu Gus Tutut, yaitu yang baru menjadi Menak, 2015 mulai kerja sama Ansor saat ada Konbes Ansor di Pondok Pesantren Pandanaran di Jogja.
Nah, ini semua orang luar biasa orangnya, orang tulus, orang yang dengan kata Gusmus saat Gusmus bicara tentang asal-usul Nahdlatul Ulama, hikmah Nahdlatul Ulama, dan Nahdlatul Ulama itu adalah organisasi yang menampung para kiai-kiai dan umatnya, umat Islam. Dan hikmah Nahdlatul Ulama tidak hanya untuk Nadlin, tidak hanya untuk bangsa negara Indonesia atau negara Indonesia, tapi untuk seluruh manusia di dunia ini. Jika kita lihat sejarah negara Indonesia, pasti ada Nahdlatul Ulama sebelum ada negara. Nahdlatul Ulama ikut mendirikan negara Indonesia, dan setiap kali ada titik yang menentukan arah negara Indonesia, selalu adalah Nahdlatul Ulama yang menentukannya dari awal sampai sekarang ini. Jika kita lihat 45 ada Kiai Wahid Hashim yang ikut panitia untuk mendirikan negara Indonesia atas dasar UUD 45 dan sebagai negara Pancasila. Dan saat Bung Karno dan Muhammad Hatta membuat proklamasi, mereka tidak punya tentara, mereka tidak punya militer. Dan sebenarnya yang mulai perang terhadap penjajah yang mau kembali ke Indonesia, itu mulai dengan resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Hadratul Syekh, yang Roisam Nahdlatul Ulama. Dan itu Nahdlatul Ulama ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, berhasil. Dan habis itu saat ada kalangan yang ingin Indonesia menjadi negara Islam, yaitu Tentara Islam Indonesia dan Darul Islam, Nahdlatul Ulama secara arif menjadi sadar di Indonesia ini, walaupun Muslim mayoritas, juga ada etnik-etnik, suku-suku, ada agama-agama banyak, mereka juga ikut berjuang untuk kemerdekaan. Dan Indonesia didirikan sebagai negara Pancasila, dan itu tahun 50-an Nahdlatul Ulama membela, menjaga keutuhan negara Indonesia, tidak hanya terhadap Darul Islam, juga saat menghadapi PRI Permesta yang terjadi saat itu. Dan juga tahun 60-an ada peran Nahdlatul Ulama dan Ansor terkait dengan PKI. Saat Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia, Gus Dur mengakui bahwa yang terjadi saat itu ada kelebihan, tapi itu tidak salah melawan PKI, itu jelas. Karena PKI ateis, PKI ingin menghancurkan negara Indonesia dan Nahdlatul Ulama dan negara ini, dan itu peran Nahdlatul Ulama dan Ansor untuk menyelamatkan negara Indonesia dari ancaman komunis itu sangat penting untuk masa depan negara Indonesia. Tapi itu penting juga karena saya tahu dari Gus Yahya dan Gus Tutut itu penting bahwa Ansor dan Banser teratur dan ada komando dan ketujuan melaksanakan berhenti. Jadi itu saya sangat mengagumi bagaimana dalam training, dalam pelatihan Ansor dan Banser itu sangat penting, turut pada para kiai, turut pada peraturan supaya tidak ada kelebihan seperti garis keras yang sering melebihi dengan semangat mereka. Nah, saat Pak Harto 32 tahun menjadi presiden, itu Nahdlatul Ulama yang menggantikan, kita bisa berkata meruntuhkan rezim otoriter, tapi tidak jadi di negara Indonesia seperti di Timur Tengah sekarang. Yang terjadi di Indonesia adalah reformasi, dan walaupun reformasi tidak sempurna, masih kurang, itu diilhami oleh nilai-nilai luhur agama Islam, itu diarahkan oleh para tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama,
yang menyelamatkan negara Indonesia dari krisis yang bisa menghancurkannya. Dan saya ingat saat itu tahun 1989 ada banyak orang di dunia pikir bahwa mungkin Indonesia akan pecah. Seperti yang terjadi di banyak negara di Timur Tengah sekarang. Tapi tidak pecah. Kenapa tidak pecah? Karena Nahdlatul Ulama. Nah, ini sebelum almarhum Abdurrahman Wahid meninggal dunia, beliau minta saya meneruskan kerja kami, tugas kami, dan mengilhami Barat untuk menjadi sadar tentang apa itu Islam, ya, apa itu. Karena kita semua tahu yang kita belajar dari para kiai-kiai yang kita mengalami secara hari-hari di Borobudur, Magelang, Jawa, Indonesia, Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Ya. Di dunia ini, dunia haus sekali untuk ini. Karena ada krisis di mana saja, di Eropa misalnya sekarang, ada ratusan atau bahkan ribuan warga Eropa, bagian pendatang dari Timur Tengah, bagian yang mualaf, yang salah paham tentang Islam, ikut bergabung dengan ISIS dan membantai sesama warga di sana. Ini gila. Kita tahu tidak mungkin kita terima di sini bahwa orang mau meruntuhkan NKRI atau Pancasila. Kita menolak. Di sana ada orang yang salah paham tentang Islam. Mereka di seluruh dunia harus belajar tentang Islam dari Indonesia, dari Nahdlatul Ulama, dari Gerakan Pemuda Ansor. Saya beberapa tahun lalu saya hadir pengajian di Ringen Putih, ada Kiai Said Asrori, dan dalam ceramah beliau berkata, karena saat itu ada gerakan di daerah-daerah kawasan lain di dunia yang mau menghancurkan situs arkeologi atau situs agama lain, tidak hanya di ISIS tapi juga Taliban misalnya dengan patung-patung Buddha di Afghanistan. Saya masih ingat Kiai Said Asrori berkata bahwa Borobudur ini, Candi Borobudur ini dibikin oleh nenek moyang kita. Kita ini adalah warisan dari kita, dan jika ada orang dari luar yang mau datang ke sini untuk menghancurkan, mengganggu situs ini, mereka harus lewat kita. Nah, ini sangat penting karena jika kita bicara tentang rumput, jika rumput kering mudah dibakar. Jika pahaman masyarakat tentang agama dangkal, itu mudah dibakar. Dengan kata Gusmus, orang yang terlalu semangat tentang agama tapi ilmu tentang agama terlalu dangkal, itu bisa bikin masalah. Ya, kita harus terus memperdalami pahaman kita dari agama, yaitu itu luar biasa bahwa ada kaitan antara Ansor dan Nahdlatul Ulama, para kiai. Ini Ansor karena Ansar, ya, membantu para kiai, belajar dari para kiai, diarahkan oleh kiai. Nah, ini adalah sesuatu yang luar biasa, adalah berkah yang mungkin hanya ada di sini. Saya pernah di Mesir sama Gus Yahya, Yahya Stakuf, dan Gus Gofur, yaitu putra Kiai Maimun, Maimun. Abdul Ghaffar Maimun. Dan saat Gus Yahya dan Gus Gofur di Mesir, mereka memikirkan masalah yang ada karena ada ekonom muslimin saat itu, ada revolusi, Morsi runtuh, dan kader-kader ekonom muslimin mereka menghancurkan kampus Al-Azhar. Mereka buat hancur kampusnya. Saya masih ingat Gusmus menangis ya, sebagai alumnus Al-Azhar dan memikirkan bagaimana orang bisa bersikap seperti ini. Di Mesir, murid-murid yaitu yang kuliah di Al-Azhar dari Indonesia, mereka langsung membersihkan. Karena untuk orang Indonesia ini jauh dari pikiran sikap seperti itu para ulama.
Tapi saat Gus Gofur dan Gus Yahya di sana, mereka lihat situasi dan mereka berkata, mungkin semua masalah yang ada di sini, di Mesir, karena tidak ada Nahdlatul Ulama. Dan saat saya berkeliling dunia dan orang di dunia belajar tentang Islam rahmatan lil alamin, Islam Nahdlatul Ulama, Islam dari Indonesia, saya tidak bertemu satu orang maupun yang dulu Islamofob atau bukan yang menolak yang mereka belajar tentang Nahdlatul Ulama. Karena ada istilah ini lagi dari Gus Mus, Islam untuk kemanusiaan. Untuk mengkampanyekan di dunia, kami tidak pakai istilah Islam rahmatan lil alamin dalam bahasa Inggris karena orang tidak paham. Kami berkata Islam is a source of universal love and compassion dalam bahasa Inggris. Atau secara singkat, humanitarian Islam, Islam untuk kemanusiaan, al-Islam lil insaniyah. Nah itu bisa diterima oleh siapapun, oleh ateis, oleh Yahudi, oleh Kristen, oleh Islamofob, semua terima karena dia tidak membuat takut. Nah ini saya akan selesai sambutan sekarang dengan satu pikiran ini. Kita tinggal di Borobudur. Ini adalah daerah istimewa, banyak alasannya yang istimewa. Tapi ini juga pusat pariwisata. Dan pemerintah Indonesia berniat untuk mengangkat pariwisata di sini dan harus memikirkan bagaimana konsepnya, bagaimana konsep untuk pariwisata di sini. Kita lihat di Komodo mungkin konsepnya Komodo Dragon sama menyelam dan pantai. Atau di Bali itu budaya Hindu di Bali. Tapi saya kira di sini di Borobudur untuk pariwisata ini bisa sangat pikat perhatian seluruh dunia jika konsepnya menjadi Islam rahmatan lil alamin. Karena itu yang orang kangen ketemu, kangen tahu, kangen belajar tentang Islam rahmatan lil alamin itu. Dan jika ada jutaan orang wisata yang datang ke sini, sebagusnya menurut saya pemerintah memikirkan bagaimana ini bisa menjadi kesempatan untuk menginspirasi, membranding supaya citra Indonesia terus naik atas sayap Nahdlatul Ulama atau sayap para kiai-kiai alim ulama yang sejak ratusan tahun melestarikan kearifan. Ini kearifan lokal. Apa itu kearifan lokal? Itu adalah nilai-nilai Islam yang mengilhami alam dan mengilhami budaya. Dan Ansor, saya kira bahwa Nahdlatul Ulama Borobudur, Nahdlatul Ulama Magelang, Jawa Tengah, Ansor Borobudur, Magelang, Jawa Tengah ada peran besar sekali karena ini Borobudur adalah titik, adalah tempat ketemu Indonesia dan seluruh dunia. So insya Allah proses mengilhami dunia karena kita mendekati abad kedua Nahdlatul Ulama. Yang mendirikan Nahdlatul Ulama seperti Hadratus Syekh dan Kiai Wahab Hasbullah yang juga mendirikan Ansor, mereka orang yang memikirkan jauh ke depan. Dan abad pertama Nahdlatul Ulama mengkonsolidasi, tapi insya Allah abad kedua Nahdlatul Ulama bisa mengkonsolidasi seluruh dunia untuk peradaban yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.